Hujan di luar sana belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Suara titik air yang menghantam atap seng berkarat terdengar seperti ribuan kerikil yang dijatuhkan dari langit, menciptakan irama bising yang menyakitkan telinga. Di dalam rumah papan yang sempit itu, Hadi duduk termangu di tepi ranjang. Tatapannya kosong, tertuju pada sosok ringkih yang terbaring di balik selimut tipis bermotif bunga yang sudah memudar warnanya. Surti, wanita yang telah mendampingi hidupnya selama 20 tahun, kembali terbatuk. Suara batuk itu terdengar kering, menyayat hati, seolah merobek paru-paru tuanya. Setiap tarikan napas istrinya terdengar berat, disertai bunyi mengi yang menyiksa. Sudah 3 hari obat habis, dan dompet kulit lusuh di saku celana Hadi hanya berisi lembaran ribuan yang lecek, sisa kembalian belanja sayur kemarin. Pekerjaan sebagai tukang kayu di kampung sedang sepi. Orang-orang lebih memilih perabot pabrikan murah daripada memesan lemari jati buatan tangan yang memakan waktu lama. Lelaki paruh baya itu mengusap wajahnya yang kasar dan berkerut. Rasa tidak berguna menghimpit dada. Jika malam ini demam Surti makin tinggi, Hadi tidak tahu harus membawa istrinya kemana. Puskesmas memang gratis, tapi obat tambahannya tidak. Belum lagi biaya transportasi. Pikiran-pikiran gelap mulai merayapi kepala sang tukang kayu, membayangkan skenario terburuk yang bisa menimpa keluarganya. Tepat ketika kegelisahan itu memuncak, suara azan maghrib berkumandang dari surau di ujung gang. Seruan haya alas salah bersahut-sahutan dengan gemuruh petir. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan terdengar pelan, namun tegas, memiliki ritme yang anehnya, mampu menembus deru hujan deras. Hadi tersentak. Siapa yang bertamu di tengah badai seperti ini? Penagih hutang biasanya tidak senekat itu datang saat maghrib dengan langkah berat. Pemilik rumah itu menyeret kakinya menuju ruang tamu yang sebenarnya hanya berjarak 3 langkah dari kamar tidur. Lantai semen yang dingin membuat telapak kakinya yang pika-pika terasa perih. Tangan kekarnya meraih grendel pintu, menariknya hingga terbuka. Angin basah langsung menampar wajah Hadi. Namun, bukan dinginnya air hujan yang membuat bulu kuduknya meremang, melainkan sosok yang berdiri tegak di hadapannya. Seorang pria jangkung berdiri di teras sempit itu. Pakaiannya sungguh kontras dengan lingkungan kumuh tersebut. Tamu itu mengenakan gamis putih bersih, tanpa noda sedikit pun. Padahal jalanan gang di depan rumah penuh dengan lumpur becek. Di kepalanya terpasang peci hitam yang duduk sempurna. Tidak ada cipratan air di ujung jubahnya, seolah hujan enggan menyentuh kain tersebut. "Assalamualaikum, Pak Hadi," sapa tamu itu. Suaranya rendah, berat, dan bergema, seakan tidak keluar dari tenggorokan, melainkan dari rongga dada yang dalam. Waalaikumsalam," jawab Hadi terbata. Lidahnya terasa keluh, bukan karena takut, tapi karena aura wibawa yang memancar dari orang asing ini begitu menekan. "Maaf, Bapak mencari saya?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang sopan, namun tidak mencapai mata. Tatapan matanya tajam, hitam pekat, dan tidak berkedip. "Nama saya Haji Gaib. Saya mendengar kabar bahwa Anda adalah tukang kayu terbaik di kecamatan ini. Tangan Anda memiliki rasa yang jarang dimiliki tukang zaman sekarang." Hadi mengerutkan kening. Pujian itu terasa ganjil. Siapa yang merekomendasikannya? Itu berlebihan, Pak Haji. Saya hanya tukang biasa. Mari, silakan masuk. Maaf rumahnya berantakan. Haji Gaib mengangguk pelan, melangkah masuk tanpa menimbulkan suara langkah kaki. Saat tamu misterius itu duduk di kursi rotan tua, ruangan yang sumpek itu mendadak beraroma harum. Wangi minyak kasturi yang sangat kuat, bercampur dengan aroma tanah basah, dan sesuatu yang tua seperti bau lembaran kitab kuno. "Saya tidak akan berbasa-basi, Pak Hadi," ucap Haji Gaib, meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Jari-jarinya panjang dan pucat. "Saya sedang memugar sebuah masjid tua di kampung halaman saya. Kerusakannya cukup parah di bagian mimbar dan tiang penyangga utama. Saya butuh ahli kayu yang mengerti struktur bangunan kuno, bukan sekadar tukang yang bisa memaku
Hadi menelan ludah. Tawaran pekerjaan, harapan seakan menyala kembali di dadanya. Di mana lokasinya, Pak Haji? Kalau dekat, besok pagi saya bisa survei. Lokasinya agak jauh, di perbatasan bukit sebelah selatan. Dan ada satu syarat, potong Haji. Vibe cepat. Tatapannya mengunci manik mata Hadi, seolah menahan tukang kayu itu agar tidak berpaling. Pekerjaan ini harus dimulai malam ini juga. Kita berangkat sekarang? Malam ini? Hadi terperanjat. Tapi Pak Haji, istri saya sedang sakit. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Haji Gaib merogoh saku gamisnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Tanpa kata, pria bergamis itu meletakkannya di atas meja kayu yang lapuk. Bunyi buk yang berat menandakan isinya. Bukan sekadar kertas tipis. Di dalam situ ada 50 juta rupiah. Itu baru uang muka. Jika pekerjaan selesai sebelum salat Jumat minggu ini, saya akan tambahkan 2 kali lipat. Ujar Haji Gaib datar. Seolah uang sebanyak itu tidak ada artinya. Anda bisa menitipkan istri Anda pada tetangga atau kerabat, bayar perawat terbaik, belikan obat termahal. Tapi saya butuh jawaban sekarang. Ikut saya. Atau tawaran ini hangus. Jantung Hadi berdegup kencang bak ditabuh palu godam. 50 juta. Itu cukup untuk berobat, merenovasi rumah, bahkan modal usaha. Dilema hebat berkecamuk di kepalanya. Meninggalkan Surti yang sakit demi uang pengobatan. Atau menemaninya, namun membiarkannya menderita tanpa obat. Logika bertahan hidup akhirnya menang. Hadi menatap amplop itu, lalu menatap pintu kamar istrinya. Baik, Pak Haji. Saya ikut. Suara Hadi terdengar parau. Beri saya waktu 10 menit untuk berpamitan dan menitipkan Surti ke Bu RT sebelah. Haji Gaib mengangguk pelan. Sudut bibirnya terangkat sedikit lebih tinggi, membentuk seringai yang sulit diartikan. Saya tunggu di mobil. Jangan lama-lama, Pak Hadi. Waktu kami berjalan berbeda. Hadi tidak sempat mencerna kalimat terakhir itu. Sang tukang kayu segera berlari kecil ke kamar, mengecup kening istrinya yang panas, dan membisikkan janji bahwa ia akan pulang membawa kesembuhan. Ia tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan membawanya ke sebuah perjalanan yang melampaui nalar manusia. Hujan masih mengguyur bumi saat Hadi menutup pintu pagar rumahnya. Di ujung jalan yang remang-remang, sebuah mobil sedan hitam terparkir dengan mesin menyala. Bentuknya tidak seperti kendaraan masa kini. Itu adalah mobil klasik, mungkin keluaran tahun 50-an, dengan bodi yang membulat dan grill depan yang lebar, menyerupai mulut ikan hiu yang menganga. Cat hitamnya mengkilap licin, memantulkan sedikit cahaya lampu jalan yang suram. Seolah mobil itu baru saja keluar dari pabrik, bukan dari garasi kolektor barang antik. Hadi memperat jaket lusuhnya, mencoba menghalau dingin yang menusuk tulang. Ia melangkah mendekati kendaraan tersebut. Pintu belakang terbuka secara otomatis. Bahkan sebelum tangannya menyentuh gagang pintu krom yang berkilau. Silakan. Suara sopir terdengar dari depan. Hadi masuk dengan canggung. Interior mobil itu mengejutkan. Joknya terbuat dari kulit merah marun yang sangat empuk dan aroma di dalamnya. Lagi-lagi wangi kasturi yang menyengat bercampur dengan bau bunga melati yang sangat segar. Seolah-olah ada ribuan bunga yang baru dipetik, diletakkan di bawah kursi. Di sampingnya, Haji Haib sudah duduk tenang dengan mata terpejam. Jemarinya bergerak-gerak pelan, seolah sedang menghitung butiran tasbih yang tak kasat mata. Jalan, man. Perintah Haji Gaib, singkat tanpa membuka mata. Sopir yang dipanggil Man itu mengangguk kaku. Mobil melaju. Anehnya, Hadi hampir tidak mendengar suara mesin. Kendaraan tua itu meluncur begitu halus, tanpa getaran, seakan-akan tidak menyentuh aspal. Keheningan di dalam kabin terasa menekan, membuat Hadi merasa segan untuk sekadar berdaham atau mengubah posisi duduk. Mereka melewati jalanan kota yang mulai sepi, lampu-lampu toko yang tutup berkelebat seperti garis-garis neon yang kabur. Perlahan, pemandangan gedung dan perumahan mulai berganti dengan pepohonan besar. Mereka meninggalkan area perkotaan
memasuki jalur perbukitan selatan yang terkenal angker dan jarang dilewati kendaraan saat malam hari. Hadi mencoba melihat keluar jendela. Kaca mobil itu gelap, namun ia masih bisa melihat siluet pohon-pohon jati yang menjulang tinggi, seperti raksasa yang berjajar di pinggir jalan. Semakin jauh mereka melaju, jalanan semakin rusak. Seharusnya mobil sedan ceper seperti ini akan terguncang hebat, menghantam lubang dan batu. Namun, keanehan itu kembali terjadi. Tubuh Hadi tidak merasakan guncangan sedikit pun. Mobil ini melayang mulus, stabil, seolah jalan berbatu di bawah sana telah berubah menjadi permadani sutra. Rasa kantuk yang tidak wajar tiba-tiba menyerang. Kelopak mata tukang kayu itu terasa berat, seakan digantungi timah. Bukan kantuk biasa akibat lelah bekerja, melainkan dorongan tidur yang memaksa, seperti ada asap bius yang memenuhi ruangan mobil. Hadi mencoba melawan, mencubit pahanya sendiri, namun kesadarannya perlahan memudar. Sayup-sayup, sebelum pandangannya gelap total, ia mendengar sopir dan Haji Gaib bergumam dalam bahasa yang tidak ia mengerti, bahasa yang terdengar purba, penuh desisan dan kol-kolah yang berat. Entah berapa lama Hadi tertidur. Sentakan halus membangunkannya. Mobil telah berhenti. Hadi menggerja-penggerben mata, mencoba mengumpulkan nyawa yang serasa belum menyatu dengan raga. Ia menoleh ke samping. Kursi Haji Gaib sudah kosong. Pintu di sebelahnya terbuka. Udara dingin yang lembab langsung menyergap masuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Namun kali ini bercampur dengan bau dupa yang samar. Hadi melangkah keluar. Pemandangan di hadapannya membuatnya ternganga. Mereka tidak lagi berada di jalan aspal maupun jalan berbatu hutan yang ia ingat. Mobil itu berhenti tepat di depan sebuah gerbang kayu raksasa setinggi 5 meter. Gerbang itu penuh dengan ukiran rumit bermotif tumbuhan dan kaligrafi Arab gundul yang memahat setiap inci permukaannya. Kayunya berwarna hitam legam, tampak kokoh dan purba. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kabut. Kabut tebal berwarna putih susu menyelimuti segalanya, membatasi jarak pandang hanya sejauh beberapa meter. Kabut itu tidak bergerak liar tertiup angin, melainkan mengambang tenang, seolah menjadi dinding pemisah antara tempat ini dengan dunia luar. Tidak ada suara mesin mobil, tidak ada suara burung malam, bahkan suara napasnya sendiri terdengar begitu keras. Satu-satunya suara yang mendominasi tempat itu adalah suara jangkrik dan serangga malam. Tapi bunyinya tidak kacau. Krik, krik, krik. Suara serangga itu terdengar serentak, berirama, teratur, temponya konstan. Jika didengarkan dengan seksama, bunyinya tidak seperti suara hewan biasa. Irama itu terdengar seperti lantunan di zikir massal yang dilafalkan oleh ribuan makhluk kecil. Subhanallah, subhanallah. Selamat datang di kampung Bantala. Suara Haji Gaib muncul dari balik kabut di dekat gerbang. Hadi menoleh. Sosok pemberi kerja itu berdiri di bawah gapura, diterangi oleh 2 obor api yang menyala biru kemerahan di sisi kiri dan kanan gerbang. Wajah Haji Gaib terlihat lebih pucat dari sebelumnya, namun matanya bersinar redup dalam kegelapan. Bantala, gumam Hadi. Ia belum pernah mendengar nama kampung itu di kecamatan manapun. Tempat ini jarang dikunjungi orang luar, Pak Hadi, jawab Haji Gaib, seolah bisa membaca pikiran sang tukang kayu. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar Hadi mengikutinya. Masuklah, warga kami sudah menunggu kedatangan tangan emas yang akan memperbaiki rumah ibadah kami. Hadi meneguk ludah, meremas tas perkakasnya. Erat-erat, insting manusianya berteriak untuk lari, mengatakan bahwa ada yang salah dengan tempat ini. Kabutnya, suasananya, arsitektur gerbang yang menyerupai bangunan era kerajaan Mataram Islam abad ke-16. Semuanya terasa tidak masuk akal. Namun, bayangan wajah Surti dan tumpukan uang di rumah menahan kakinya untuk mundur. Dengan napas tertahan, Hadi melangkahkan kaki melewati gerbang raksasa itu, menembus kabut tebal, dan masuk ke dalam dunia yang seharusnya tidak diinjak oleh manusia yang masih bernyawa. Di belakangnya, suara gerbang menutup perlahan tanpa disentuh,
mengunci akses pulang. Melewati gerbang kayu raksasa itu terasa seperti menembus selaput waktu. Kabut tebal yang semula menghalangi pandangan perlahan menipis, menyisakan wisma-wisma panggung berarsitektur limasan kuno yang berjajar rapi di kiri dan kanan jalan setapak. Tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel yang semrawut melintang di udara, pun tidak ada deru mesin kendaraan. Sumber cahaya hanya berasal dari ober-ober bambu yang tertancap di setiap pekarangan dan lampu teplok yang menggantung suram di beranda rumah. Hadi melangkah dengan hati-hati. Tanah yang dipijaknya bukan aspal ataupun paving block, melainkan tanah liat yang dipadatkan dan disapu sangat bersih. Seakan tak ada sebutir debu pun yang diizinkan mengotorinya. Kampung itu ramai. Sosok-sosok berlalu lalang dalam keremangan. Kaum pria mengenakan baju koko putih atau surjan lurik dengan sarung yang disampirkan rapi. Sementara kaum wanita menutup aurat rapat dengan kain jarik dan kerudung labuh berwarna gelap. Namun, keramaian itu terasa ganjil, senyap. Tidak ada suara tawa, tidak ada teriakan pedagang. Tidak ada percakapan tetangga yang saling menyapa. Ribuan langkah kaki itu mendarat di tanah, tanpa menimbulkan bunyi gedebuk. Mereka bergerak sering dan kapas yang tertiup angin. Beberapa kali Hadi berpapasan dengan warga setempat. Mereka berhenti sejenak, menganggukkan kepala dengan senyum kaku yang sopan, lalu kembali melenggang tanpa suara. Wajah-wajah itu tampak bersih, namun pucat pasi seperti kertas yang belum terkena tinta. Jangan terlalu lama menatap mereka, Pak Hadi, tegur Haji Gaib pelan, tanpa menoleh. Fokuslah pada tujuan kita. Di ujung jalan utama, sebuah bangunan megah berdiri menjulang, mematahkan cakrawala malam. Sebuah masjid. Hadi terpaku. Mulut sang tukang kayu sedikit terbuka karena takjub. Masjid itu tidak seperti masjid modern, dengan kubah beton berlapis emas atau keramik marmer yang dingin. Ini adalah mahakarya arsitektur masa lampau. Atapnya berbentuk tajuk tumpang tiga, melambangkan iman, Islam, dan ihsan, terbuat dari sirap kayu ulin yang tersusun rapat. Dindingnya didominasi kayu jati hitam jati wulung yang konon hanya tumbuh di hutan keramat dan kini sudah punah. Bangunan itu memancarkan wibawa yang mengerikan, sekaligus menenangkan. Sot mendekot. Barulah kerusakan itu terlihat. Salah satu sudut atap masjid tampak melengkung nyaris ambruk. Genting sirapnya berantakan di bagian timur, membiarkan air hujan jika turun bebas masuk. Namun anehnya, lantai tegel bermotif bunga di teras masjid itu kering dan mengkilap, seolah ada tangan tak kasat mata yang terus-menerus mengepelnya setiap detik. Ini tugas Bapak. Haji Gaib menunjuk ke arah serambi, mimbar tua di dalam retak, dan soko guru tiang utama di sebelah utara mulai miring dimakan usia. Struktur ini harus tegak kembali sebelum sholat Jumat. Hadi menelan ludah, menghitung hari dalam kepalanya. Sekarang Selasa malam, waktunya kurang dari 3 hari. Pak Haji, untuk kerusakan seberat ini, butuh minimal 5 orang dan waktu seminggu. Di sini, waktu bisa melar, bisa juga memendek, tergantung keikhlasan yang bekerja. Jawab pria bergamis itu penuh teka-teki. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah bangunan suci itu. Bahan-bahan sudah tersedia di gudang samping. Kayu jati tua kualitas terbaik, paku, pasak, dan peralatan. Anda tidak perlu memikirkan logistik. Haji Gaib kemudian berbalik, menatap Hadi dengan ekspresi yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Aura dingin menguar dari tubuhnya. Satu hal yang harus Bapak ingat baik-baik. Selama bekerja di sini, Bapak akan tinggal di kamar marbot di samping masjid. Makan dan minum akan diantar. Tapi ada satu pantangan mutlak. Jari telunjuk Haji Gaib teracung ke atas, lalu menunjuk garis batas pagar masjid. Jangan pernah melangkah keluar dari area pagar masjid ini lewat tengah malam. Apapun yang Bapak dengar atau lihat di luar sana, batas suci ini melindungi Bapak di luar sana. Hukum kami berbeda. Angin malam berhembus kencang sesaat setelah peringatan itu terucap, membuat api obor bergoyang liar, menciptakan
bayangkan panjang yang menari di dinding masjid kayu hitam itu. Hadi mengangguk kaku, menyetujui kontrak kerja yang mungkin tak hanya mempertaruhkan keringat, tapi juga nyawanya. Malam itu juga, tanpa istirahat, Hadi langsung bekerja. Rasa lelah perjalanan anehnya menguap begitu saja, digantikan oleh lonjakan energi yang asing. Di bawah sorot lampu Petromax yang mendesis pelan, sang tukang kayu mulai memeriksa kerusakan pada tiang penyangga utama. Kayu Sokoguru itu, diameternya seukuran pelukan 2 orang dewasa. Permukaannya dingin, sedingin es batu. Hadi mengetuk-ngetuk kayu itu dengan punggung jari. Suaranya padat, tidak kopong, hanya ada kemiringan di bagian pondasi umpak batu. Untuk memperbaikinya, ia harus mendongkrak tiang raksasa ini dan mengganti pasak bawahnya. Pekerjaan mustahil untuk 1 orang. Namun, ketika tangan kasarnya mencoba mendorong balok kayu penyangga sementara, sebuah keajaiban atau keganjilan terjadi. Balok jati seberat ratusan kilogram itu terasa ringan di tangannya. Hadi bisa mengangkatnya hanya dengan tumpuan bahu dan 1 tangan. Seolah balok itu terbuat dari styrofoam, bukan kayu solid. Ada rasa euforia sesaat. Mungkin ini berkah tempat suci. Batinnya mencoba merasionalkan ketidakmungkinan itu. Palu mulai diayunkan. Tak, suara hantaman besi bertemu kayu menggema di ruangan masjid yang luas dan kosong. Akustik bangunan ini luar biasa. Bunyi sekecil apapun terpantul jernih. Hadi tenggelam dalam pekerjaannya. Serutan kayu berjatuhan ke lantai. Aroma serbuk gergaji memenuhi udara, bercampur dengan wangi dupa yang tak kunjung hilang. Menjelang dini hari, seorang wanita tua, atau setidaknya terlihat tua dari cara berjalannya, yang membungkuk datang membawa nampan kuningan. Tanpa sepatah kata, nampan itu diletakkan di dekat tangga serambi. Wanita itu hanya menangkupkan tangan di dada, lalu mundur perlahan, menghilang ke dalam kegelapan pekarangan samping. Perut Hadi berbunyi nyaring. Sejak berangkat dari rumah, belum ada nasi yang masuk. Di atas nampan, tersaji hidangan yang menggugah selera. Nasi putih yang mengepul hangat, sepotong paha ayam goreng berwarna keemasan, lalapan segar, dan segelas air bening dalam cangkir perak. Baunya sungguh nikmat, wangi bumbu rempah yang kuat menusuk hidung. Hadi duduk bersila, mengusap tangan ke celana kerjanya yang kotor, lalu membaca bismillah. Tangan kanannya menyobek daging ayam itu, empuk sekali. Daging itu dimasukkan ke mulut, kunyah. Hadi berhenti, keningnya berkerut. Aroma rempah itu masih tercium wangi di hidungnya, tapi di lidahnya tidak ada rasa. Hambar, sama sekali nol. Tekstur daging itu terasa berserat di gigi, namun rasanya seperti mengunyah gumpalan kapas atau abu rokok yang dipadatkan. Tidak ada asin, tidak ada gurih, hanya kosong. Ia mencoba nasinya. Sama saja, seperti mengunyah butiran pasir halus tanpa rasa. Air minumnya pun demikian, tidak menyegarkan tenggorokan, hanya lewat begitu saja, seperti cairan hampa. Rasa mual menyodok ulu hati. Instingnya menolak makanan itu, tapi tubuhnya butuh asupan. Teringat pesan orang tua dulu, di tempat asing, hargai tuan rumah. Dengan susah payah, Hadi memaksakan diri menelan makanan kapas itu, membayangkan wajah istrinya di rumah, demi mengalihkan rasa jijik di lidah. Setelah makan, ia kembali bekerja. Kali ini, ia harus memaku reng kayu di bagian mimbar yang retak. Lampu Petromax diletakkan di lantai, menciptakan bayangan tubuh Hadi yang memanjang besar di dinding masjid sebelah barat. Tangannya terangkat memegang palu. Bayangan di dinding ikut terangkat. Tangannya turun memukul paku. Bayangan itu turun, Hadi menyeka keringat di dahi dengan lengan baju. Gerakannya cepat, namun ekor matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir hebat. Di dinding, bayangan dirinya masih dalam posisi tangan terangkat, memegang palu. Hadi memetong napasnya tercekat. Ia menoleh perlahan ke arah dinding. 1 detik, 2, barulah bayangan hitam itu bergerak turun, menyeka dahi, meniru gerakan yang sudah dilakukan Hadi 3 detik yang lalu. Ada delay,
ada keterlambatan. Bayangan itu seolah memiliki nyawanya sendiri, terlambat merespons. Atau mungkin sedang mengamati pemilik tubuhnya sebelum memutuskan untuk meniru. Jantung Hadi berpacu liar. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak seperti jarum. Ia segera mematikan lampu Petromax itu dengan tangan gemetar, memilih bekerja dalam remang cahaya bulan yang masuk dari celah atap, daripada harus melihat bayangannya sendiri yang tertinggal di dinding kayu. Di sudut ruangan yang gelap sahup-sahup terdengar suara deheman berat. Bukan dari manusia, tapi seperti suara kayu tua yang bergesekan. Seolah masjid itu sendiri sedang menertawakan ketakutan kecil tukang kayu tersebut. Pekerjaan ini baru saja dimulai, dan nalar Hadi sudah mulai diuji habis-habisan. Langit di atas kampung Bantala telah berubah menjadi hitam pekat tanpa bintang, namun suasana di sekitar masjid justru semakin hidup dengan cara yang ganjil. Ketika Hadi sedang mengusap peluh di dahi, setelah berhasil mendongkrak tiang utama, suara itu terdengar. Adzon isi bukan berasal dari pengeras suara atau corong toa yang bising seperti di masjid-masjid kota. Suara muadzin itu terdengar murni, lantang, dan melengking indah, seolah diteriakkan langsung dari langit. Gelombang suaranya memiliki resonansi aneh yang membuat koke-koka jendela masjid bergetar halus. Hayya alash khala. Saat lafaz itu berkumandang, dada Hadi bergemuruh. Ada desakan emosional yang tak terbendung meledak di dalam ulu hati. Tanpa sadar, air mata menetes, membasahi pipi yang kotor oleh debu kayu. Rasa rindu, rasa takut, dan rasa kecil di hadapan Sang Pencipta bercampur aduk menjadi satu. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena getaran spiritual yang begitu kuat memancar dari suara panggilan itu. Palu dan pahat diletakkan. Naluri sebagai seorang hamba menggerakkan kaki Hadi menuju tempat wudhu. Air padasan terasa sedingin es, membekukan kulit, namun menyegarkan pikiran yang sempat keruh oleh ketakutan. Selesai berwudhu, sang tukang kayu melangkah masuk ke ruang utama masjid. Pemandangan di dalam sana membuatnya tertegun. Ruangan yang 5 menit lalu kosong melompong, kini telah penuh sesak. Ratusan jemaah laki-laki telah berdiri rapi dalam barisan syaf. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara orang berdeham atau membenarkan posisi sarung. Kehadiran mereka seakan materialisasi dari asap. Tiba-tiba ada, padat, dan hening. Semua jemaah mengenakan pakaian serba putih atau hijau tua. Aroma minyak wangi kasturi dan gaharu menguar begitu pekat, begitu menyengat, hingga membuat kepala sedikit pening. Seorang pria tua bersorban hijau memberi isyarat mata agar Hadi mengisi celah kosong di syaf kedua. Dengan canggung, Hadi melangkah masuk, berdiri di antara dua jemaah bertubuh tinggi besar. Qomat berkumandang. Imam di depan sosok yang tubuhnya terlihat bercahaya, samar mengangkat tangan. Allahu Akbar. Saat takbiratul ihram, keanehan fisik mulai terasa. Hadi merasa seolah berdiri di antara dua tungku api. Hawa panas yang intens memancar dari tubuh jemaah di sisi kanan dan kirinya. Panas itu tidak membakar kulit, namun terasa seperti aliran listrik statis yang membuat bulu roma di sekujur lengan berdiri tegak. Udara di sekitar barisan sholat terasa berat dan padat, seakan oksigen telah digantikan oleh energi lain. Bacaan Al-Fatihah sang imam terdengar. Suaranya berat, fasih, dan memiliki power yang mengerikan. Paeyaka, nabudu wa, iyaka nestain. Setiap kali ayat itu dilantunkan, lampu-lampu minyak yang tergantung di pilar-pilar masjid berkedip serentak. Redup terang, mengikuti irama bacaan. Seolah api itu sendiri sedang bersujud menyimak ayat Tuhan. Suara amiin dari ratusan jemaah terdengar seperti dengungan lebah raksasa yang mengguncang lantai papan. Jantung Hadi berdegup kencang, takut bercampur takjub. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya, kontras dengan hawa panas dari orang-orang di sebelahnya. Masuk ke rakaat kedua, saat posisi berdiri bersedekap, mata Hadi yang tidak fokus secara tak sengaja melirik ke bawah, ke arah kaki jemaah
Di sebelah kanannya, napasnya tercekat di tenggorokan. Ujung jubah putih jemaah itu sedikit terangkat. Di sana, terlihat sepasang kaki yang pucat, bersih tanpa urat. Namun, tumit dan jari-jari kaki itu tidak menyentuh lantai tegel. Ada jarak sekitar 2 senti antara telapak kaki dengan lantai. Mereka melayang. Hadi melirik ke kiri dengan sudut mata. Sama saja. Kaki jemaah di sebelah kiri juga mengambang. Begitupun barisan di depannya. Hanya kaki Hadi satu-satunya yang menapak bumi. Satu-satunya benda padat di antara kerumunan makhluk eterik. Rasa ngeri yang purba merayapi tulang belakang. Kesadaran itu menghantam telak. Aku sedang bersujud bersama mereka yang tidak terbuat dari tanah. Hadi memejamkan mata rapat-rapat, memaksa mulutnya terus melafalkan doa, menekan rasa ingin lari sekuat tenaga. Jika ia lari sekarang, membatalkan sholat di tengah makhluk-makhluk ini, entah apa yang akan terjadi. Satu-satunya perlindungan saat ini hanyalah gerakan sholat itu sendiri. Sholat Isya yang mencekam, itu telah berlalu beberapa jam yang lalu. Para jemaah gaib itu menghilang secepat kedatangan mereka lenyap. Begitu salam kedua diucapkan, menyisakan masjid yang kembali sunyi dan dingin. Kelelahan fisik dan mental akhirnya menumbangkan Hadi. Ia tertidur pulas di sebuah bilik kecil yang disediakan untuk marbot, terletak di pojok serambi masjid. Tidurnya gelisah, penuh dengan mimpi-mimpi absurd tentang kayu yang berdarah dan hutan yang bisa berbicara. Tengah malam, mata Hadi terbuka lebar. Tenggorokannya terasa kering kerontang, seperti padang pasir yang retak. Rasa haus yang menyiksa memaksanya bangun. Lidahnya keluh dan pahit. Ia meraba-raba sisi tempat tidurnya, mencari botol air minum yang tadi sore diberikan oleh wanita tua misterius itu. Kosong. Botol itu sudah kering. Hadi mendesis kesal. Rasa haus ini tidak wajar. Rasanya seperti ada bara api di kerongkongan. Mungkin efek samping berada di antara meklek-meklek panas tadi saat sholat. Otaknya yang masih setengah sadar karena kantuk gagal memproses peringatan bahaya, yang ada di pikirannya hanya air. Air dingin yang segar. Teringat olehnya sebuah sumur timba tua yang ia lihat saat pertama kali datang. Letaknya ada di halaman belakang, dekat pohon beringin besar. Tanpa pikir panjang, Hadi bangkit. Ia menyambar senter kecil dari tas perkakasnya, lalu melangkah keluar dari bilik. Udara malam di kampung Bantala jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kabut tipis merayap di permukaan tanah, setinggi mata kaki. Suara jangkrik yang berzikir itu masih terdengar, namun temponya kini lebih cepat, lebih agresif. Hadi berjalan menyusuri dinding luar masjid. Pikirannya kosong. Ia melihat pagar batas masjid, sebuah susunan batu kali setinggi lutut yang mengelilingi area suci. Haji gaib sudah memperingatkan, jangan keluar dari area pagar lewat tengah malam. Tapi rasa haus itu mendominasi logika. Cuma ambil air di sumur belakang situ, tidak jauh, cuma 5 langkah dari pagar. Batinnya meremehkan. Kaki kanannya melangkah melewati batas batu itu. Seketika, suara jangkrik berhenti total. Senyap, Hadi tidak menyadarinya. Ia terus berjalan menuju sumur. Senter, ia arahkan ke depan. Cahaya kuning redup itu menyorot bibir sumur yang berlumut. Namun, belum sampai tangannya menyentuh tali timba, ia mendengar suara kecipak air. Seseorang atau sesuatu sedang mandi di sana. Hadi mematikan senter karena refleks kaget, lalu bersembunyi di balik batang pohon beringin. Matanya memicing menembus kegelapan. Di dekat sumur, ada 3 sosok yang sedang beraktivitas. Cahaya bulan purnama yang baru muncul dari balik awan menyinari mereka dengan jelas. Mereka berpakaian seperti warga kampung yang ia lihat sore tadi. Tapi ada yang salah dengan proporsi tubuh mereka. Sosok pertama sedang menimba air. Lengannya terjulur ke dalam sumur untuk menarik ember. Tapi lengan itu terus memanjang. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Seperti karet yang ditarik molor. Hingga tangan itu mencapai dasar sumur tanpa perlu memutar katrol. Saat ember ditarik naik,
Lengan itu memendek kembali dengan bunyi kretek tulang yang mengerikan. Sosok kedua sedang mencuci muka. Ia menunduk di tepi bak batu. Tiba-tiba, kepalanya terlepas dari leher, jatuh ke telapak tangannya sendiri. Sosok itu kemudian menggosok wajahnya yang terpenggal itu dengan santai, seolah sedang mencuci piring. Sementara tubuhnya tetap berdiri tegak tanpa kepala. Sosok ketiga lebih mengerikan. Ia tidak berdiri. Ia melayang horizontal di udara, sejajar dengan dahan pohon, dengan lidah panjang menjulur menjilati tetesan air di dondon beringan. Matanya merah menyala seperti bara rokok di kegelapan. Darah Hadi membeku. Kakinya lemas seperti jeli. Napasnya tertahan di dada, tak berani dihembuskan. Ini bukan sekadar warga desa. Ini adalah wujud asli mereka saat tidak sedang berakting menjadi manusia saleh di siang hari. Inilah sisi lain dari kaum jin makhluk yang kemampuan fisiknya melampaui nalar manusia. Nahas, saat Hadi mencoba mundur perlahan agar tidak ketahuan, kakinya menginjak ranting kering. Krak! Bunyi patahan ranting itu terdengar seperti letusan pistol di tengah kesunyian malam. Ketiga sosok di sumur itu berhenti bergerak serentak. Lengan yang panjang itu mematung. Kepala yang sedang dicuci itu berhenti digosok. Lidah yang menjulur itu diam. Perlahan, dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi, ketiga makhluk itu menoleh ke arah pohon beringin, ke arah Hadi. Tiga pasang mata, satu merah, dua hitam pekat, tanpa putih menatap lurus ke tempat persembunyiannya. Seringai lebar yang merobek pipi perlahan terbentuk di wajah-wajah pucat itu. Mereka sadar ada tamu tak diundang yang telah melanggar batas wilayah. Don't call in. Tidak ada dinding masjid yang melindungi Hadi. Jarak antara hidup dan mati terkadang hanya setipis benang laba-laba. Di bawah naungan pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai bak rambut raksasa, Hadi merasakan kebenaran ungkapan tersebut. Tiga pasang mata milik makhluk astral itu mengunci tubuhnya, membuat otot-otot kaki sang tukang kayu mendadak kaku. Lumpuh total seolah pasak bumi telah ditanamkan menembus telapak kakinya. Sosok yang kepalanya terpenggal itu perlahan mengangkat wajahnya yang berada di telapak tangan. Mulut di wajah itu menyeringai lebar, memperlihatkan barisan gigi hitam yang runcing seperti gergaji. Ada daging segar, desisnya. Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan bergema langsung di dalam kepala Hadi, seperti frekuensi radio rusak yang menusuk gendang telinga. Sementara itu, sosok dengan lengan panjang mulai bergerak. Tangan karet itu melesat maju, membelah udara malam dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Jari-jarinya yang kurus dan berkuku panjang mengincar leher Hadi, siap menjerat dan menyeret tubuh fana itu ke dalam sumur gelap. Hadi ingin berteriak, memanggil nama Tuhan, atau sekadar memohon ampun. Namun, suaranya tercekat. Kerongkongannya terkunci rapat. Hanya detak jantungnya yang berdegup gila-gilaan, seakan ingin merobek rongga dada. Tepat satu jengkal sebelum kuku tajam itu menyentuh kulit leher Hadi, sebuah bentakan keras memecah keheningan malam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Suara itu meledak, laksana petir di siang bolong. Gelombang energi kasat mata terhempas dari arah belakang Hadi, menghantam ketiga makhluk di dekat sumur itu dengan kekuatan dahsyat. Sosok berlengan panjang terpental hingga menabrak batang beringin. Tubuhnya meliuk tak wajar. Sosok tanpa kepala menjerit-jeritan pilu yang terdengar seperti tangisan bayi, bercampur lolongan serigala sebelum tubuhnya memudar menjadi asap hitam. Sosok yang melayang di dahan pohon langsung jatuh terjerembab ke tanah, lalu merayap cepat menghilang ke dalam semak belukar. Dengan gerakan patah-patah, seperti kecoa, Hadi jatuh terduduk. Napasnya memburu. Di belakangnya berdiri Haji Gai. Wajah sang pemberi kerja itu merah padam. Matanya yang biasa tenang kini menyala garang, memancarkan wibawa yang mengerikan. Di tangan kanannya tergenggam sebuah tongkat kayu berukir naga yang ujungnya mengeluarkan asap tipis. Haji Gaib melangkah maju,
melewati Hadi yang masih gemetar di tanah. Pria bergamis itu menatap kegelapan hutan di balik sumur, lalu menghentakkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Duk, 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 duk. Tanah bergetar. Hutan menjadi hening seketika. Seolah seluruh penghuni rimba itu menunduk, takut pada otoritas sosok di hadapan mereka. Bangun, perintah Haji Gaib dingin, tanpa menoleh. Hadi memaksakan kakinya untuk berdiri, meski lututnya masih goyah. Dengan tertatih, ia mengikuti langkah lebar Haji Gaib kembali ke area batas pagar masjid. Begitu mereka melintasi susunan batu kali itu, udara yang mencekik tadi seketika lenyap, digantikan kembali oleh aroma kasturi yang menenangkan. Di serambi masjid, Haji Gaib berbalik. Tatapannya menukik tajam ke manik mata Hadi. Sudah saya katakan, ucapnya dengan nada rendah, namun penuh penekanan. Jangan melewati batas. Apakah nyawa Bapak sepadan dengan seteguk air? Hadi menunduk dalam-dalam. Rasa bersalah dan teror bercampur aduk. Maafkan saya Pak Haji. Saya lupa, saya sangat haus. Haus itu tipuan mereka. Potong Haji Gaib cepat. Mereka memancing Bapak keluar. Di dalam pagar ini, kami adalah kaum yang bersujud. Kami terikat sumpah untuk tidak menyakiti manusia yang beriman. Tapi di luar sana, itu wilayah liar. Mereka adalah golongan yang membangkang, yang meminum darah dan memakan bangkai. Jika saya terlambat 1 detik saja, Bapak sudah menjadi penghuni dasar sumur itu selamanya. Pria misterius itu menghela napas panjang, meredakan emosinya. Wajahnya perlahan kembali datar dan kaku. Kembalilah ke bilik. Minum air wudhu jika haus. Itu satu-satunya air yang nyata di sini. Dan ingat, Pak Hadi, kesempatan kedua tidak akan datang 2 kali. Selesaikan pekerjaan Bapak. Atau Bapak tidak akan pernah melihat matahari terbit di kampung halaman Bapak lagi. Malam itu, Hadi tidak tidur sedetik pun. Ia menghabiskan sisa malam dengan duduk memeluk lutut di pojok kamar, mendengarkan suara kakaran-kakaran halus di dinding luar bilik suara mereka yang menunggu di luar pagar, menanti satu kesalahan lagi. Matahari hari Kamis tidak membawa kehangatan. Cahayanya pucat, berwarna perak kusam yang menyinari kampung Bantala dengan suram. Namun bagi Hadi, tidak ada waktu untuk meratapi nasib atau ketakutan semalam. Hari ini adalah penentuan. Besok adalah hari Jumat. Pekerjaan harus selesai sebelum azan zuhur berkumandang esok hari. Tugas yang tersisa masih menggunung. Ukiran mimbar belum tuntas, dan atap sirap di bagian timur masih menganga lebar. Secara logika manusia, mustahil menyelesaikan semua ini dalam waktu 24 jam. Tapi logika manusia tidak berlaku di sini. Hadi bekerja seperti orang kesurupan. Tangannya bergerak otomatis, menyerut, memahat, memalu. Keringat bercucuran membasahi kaos oblongnya yang sudah apek. Ia tidak merasakan lapar, hanya dorongan mendesak untuk menyelesaikan amanah. Menjelang sore, keanehan mulai terjadi lagi. Kali ini bukan teror yang mengancam nyawa, melainkan bantuan yang tidak diminta. Saat Hadi sedang kesulitan memasang balok kuda-kuda atap yang berat di ketinggian, tiba-tiba balok itu terangkat sendiri, melayang di udara, lalu terpasang presisi di lubang pasaknya. Hadi menoleh kaget. Di atas scaffolding bambu, ia tidak sendirian. Puluhan sosok santri bermunculan, entah dari mana. Mereka mengenakan pakaian kerja lusuh khas tukang bangunan zaman dulu, celana komprang hitam, dan ikat kepala batik. Wajah mereka rata, tanpa ekspresi, dengan kulit berwarna kelabu pucat. Mereka tidak bicara, tidak saling memanggil, hanya bekerja dalam diam yang mematikan. Cara mereka bekerja sungguh di luar nalar. Salah satu sosok itu memegang paku besar dengan jari telunjuk dan jempol, lalu menghantamnya masuk ke dalam kayu ulin yang keras, hanya dengan sekali pukulan tangan kosong. Jelek. Paku itu tertanam sempurna. Di sudut lain, seorang pekerja merayap di dinding vertikal layaknya seekor cicak, membawa tumpukan genting sirap di punggungnya. Ia menyusun atap dengan kecepatan yang membuat mata pening. Tangan-tangan pucat itu bergerak kabur.
cekatan yang mengerikan. Hadi mundur selangkah. Punggungnya menabrak tiang. Rasa ngeri kembali menyergap. Namun kali ini bercampur dengan kekaguman yang ganjil. Mereka membantunya. "Jangan berhenti, Pak Tukang," bisik salah satu sosok yang lewat di sebelahnya, sambil memanggul balok kayu besar. Suaranya serak, seperti gesekan dua batu kali. "Waktu kita sedikit, imam besar akan marah. Jika Rumunia tidak siap, terdorong oleh rasa takut akan kemarahan imam besar." Yang Hadi asumsikan adalah sosok di atas Haji Gaib, atau mungkin Haji Gaib itu sendiri. Hadi kembali memungut palunya. Situasi berubah menjadi orkestra kerja paksa supranatural. Suara gergaji, palu, dan serutan kayu bersahutan menciptakan irama bising yang ritmis. Hadi merasa dirinya hanyalah konduktor kecil di tengah ribuan pekerja gaib. Ia memberi arahan. "Sebelah sini kurang rata!" Dan seketika tiga sosok mengerubungi bagian itu. Mengampelasnya dengan telapak tangan mereka yang kasar hingga licin mengkilap. "Ukiran ini harus bermotif sulur Majapahit," teriak Hadi, menunjuk mimbar. Seorang pekerja tua dengan jenggot putih panjang duduk bersila, jemarinya yang berkuku panjang menari di atas kayu. Serbuk kayu berterbangan. Dalam hitungan menit, ukiran rumit yang biasanya memakan waktu sebulan selesai terbentuk dengan detail yang mustahil diciptakan pahat besi. Malam kembali turun, namun tidak ada yang istirahat. Penerangan berasal dari ratusan KUNAN Cikunong yang dikumpulkan dalam kurungan-kurungan. Bambu yang digantung di lenggit-lenggit masjid menciptakan cahaya hijau kekuningan yang temaram, namun cukup terang. Fisik Hadi mulai mencapai batasnya. Matanya berkunang-kunang. Otot-ototnya menjerit kesakitan. Namun setiap kali ia ingin ambruk, hawa dingin menyengat tengkuknya. Memaksanya tetap tegak. Zikir. Hanya itu yang bisa menjaga kewarasan Hadi. Mulutnya tak henti-hentinya. Komat kamit melafalkan La ilaha illallah seirama dengan ayunan palunya. Ia sadar, jika ia berhenti berzikir, ia mungkin akan larut dalam ritme kerja gila ini, dan lupa bahwa dirinya adalah manusia. Ia takut jika mentalnya breakdown. Ia akan menjadi salah satu dari mereka pekerja bermuka rata yang mengabdi abadi pada bangunan ini. Menjelang subuh, pekerjaan terakhir adalah memasang mahkota kubah mustaka dari tanah liat bakar. Hadi memanjat ke puncak tertinggi atap tumpang tiga itu. Angin dini hari menerpa wajahnya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat hamparan kampung Bantala yang tertutup kabut. Rumah-rumah penduduk terlihat seperti makam-makam batu yang bisu. Dengan tangan gemetar, Hadi memasang mustaka itu. Klik, terkunci sempurna. Seketika, seluruh aktivitas di bawah berhenti. Para pekerja gaib itu mendongak serentak ke atas, menatap Hadi. Ratusan pasang mata menatap dalam diam. Kemudian, perlahan-lahan, tubuh mereka memudar, transparan, lalu lenyap menjadi embun pagi, menyisakan masjid yang berdiri megah, utuh, dan agung, seolah baru saja dibangun kemarin sore. Hadi merosot duduk di atap masjid, memeluk tiang mustaka. Air matanya menetes lagi, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang luar biasa bahwa ia masih hidup. Suara ayam jantan ayam hutan berkokok di kejauhan, menandakan fajar Jumat telah tiba. Ayab. Namun, saat melihat kedua tangannya sendiri, Hadi terkesiap. Telapak tangannya lecet parah, berdarah, dan kuku-kukunya menghitam. Kulitnya terlihat lebih keriput dari sebelumnya. Satu malam bekerja bersama jin telah menyedot vitalitasnya, setara dengan 10 tahun kerja keras manusia. Cahaya pagi di kampung Bantala tidak pernah benar-benar terang. Matahari hanya tampak seperti piringan perak yang tertutup awan tipis, menyebarkan sinar suram yang tidak menghangatkan kulit. Namun, di tengah kesuraman itu, Masjid Agung yang baru saja rampung dipugar, berdiri bercahaya. Kayu jati hitamnya mengkilap, seolah baru saja dipoles minyak. Atap sirapnya tersusun rapi, membentuk geometri sempurna, dan mustaka di puncaknya menjulang gagah, menantang langit. Hadi turun dari atap dengan tungkai gemetar. Tubuhnya
remuk redam. Rasa lelah yang tertunda selama berhari-hari kini menagih bayaran. Setiap sendi menjerit nyeri, kulit telapak tangannya melepuh dan perih. Namun, saat kakinya menyentuh lantai serambi yang dingin, rasa bangga menyelinap di dada. Bangunan ini indah, terlalu indah untuk dikerjakan oleh tangan manusia biasa dalam waktu 3 malam. Di halaman masjid, Haji Gaib sudah menunggu. Pria itu berdiri tegak di samping mobil sedan hitam antik yang tempo hari menjemput Hadi. Penampilannya masih sama rapi, gamis putih bersih, peci hitam, dan aroma kasturi yang kini terasa lebih menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Wajah kaku itu kini tampak lebih lunak, menyiratkan kepuasan yang mendalam. Sempurna, ucap Haji Gaib pelan saat Hadi mendekat. Suaranya bergema lembut, tidak lagi menekan seperti malam-malam sebelumnya. Masjid ini telah berdiri sejak zaman leluhur kami, membuat perjanjian dengan tanah ini. Kerusakan sekecil apapun mengganggu kekusyukan kami. Tangan Bapa telah mengembalikan kemuliaannya. Hadi hanya mengangguk lemah, terlalu lelah untuk merangkai kata-kata sopan. Matanya tertuju pada sebuah kantong kain bludru berwarna merah marun yang digenggam erat oleh Haji Gaib. Sesuai janji, lanjut sosok misterius itu menyerahkan kantong tersebut. Saat berpindah tangan, lengan Hadi nyaris terkulai ke bawah. Berat, kantong kecil itu bobotnya tidak wajar, seolah berisi batu kali padat. Bunyi gemerincing logam yang beradu terdengar samar dari dalamnya. Jangan dibuka di sini, perintah Haji Gaib cepat. Seakan tahu rasa penasaran sang tukang kayu. Bawalah pulang, gunakan untuk kebutuhan keluarga Bapak, dan sisanya sedekahkan untuk anak yatim. Harta dari tempat ini panas jika tidak dibersihkan dengan amal. Sopir bernama Man sudah membukakan pintu mobil belakang. Mesin kendaraan itu menderu halus, nyaris tak terdengar. Kabut putih mulai turun lagi, lebih tebal dari saat kedatangan, perlahan menelan pemandangan kampung gaib itu. Rumah-rumah panggung, obor-obor bambu, dan jalanan tanah liat mulai memudar dari pandangan. Sebelum Hadi masuk ke dalam mobil, Haji Gaib mencengkeram bahunya. Cengkeraman itu kuat, dingin, menusuk sampai ke tulang. Dengarkan baik-baik, Pak Hadi. Ini adalah bagian terpenting dari perjalanan pulang. Mata hitam pekat itu menatap lurus, seolah menanamkan hipnotis. Tutup mata Bapak segera setelah duduk di dalam mobil. Jangan pernah membukanya. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang, jangan mengintip keluar jendela, dan jangan merespon suara apapun yang memanggil nama Bapak. Abaikan semuanya, sampai Bapak mendengar suara kokok ayam jantan yang nyata. Ayam jantan? Gumam Hadi bingung. Ayam milik manusia, bukan ayam hutan milik kami, tegas Haji Gaib. Jika Bapak melanggar, pintu alam kami akan terbuka selamanya, dan Bapak tidak akan pernah bisa kembali ke pelukan istri Bapak. Jiwa Bapak akan tertinggal di sini, menjadi salah satu pekerja abadi masjid ini. Ancaman itu membuat darah Hadi berdesir ngeri. Bayangan menjadi tukang bangunan bermuka rata yang bekerja tanpa henti. Selamanya adalah mimpi buruk yang tak ingin ia alami. Saya mengerti Pak Haji, terima kasih atas segalanya. Hadi masuk ke dalam mobil, pintu ditutup. Blam. Ia segera memejamkan mata rapat-rapat, bahkan menutupnya dengan kedua telapak tangan untuk memastikan tidak ada celah cahaya. Mobil mulai bergerak, meluncur halus. Perjalanan pulang terasa jauh lebih mengerikan daripada saat berangkat. Meski matanya terpejam, telinga Hadi menangkap suara-suara aneh di luar sana. Suara tawa cekikikan yang melengking, suara tangisan bayi yang menyayat hati, hingga suara geraman binatang buas yang terdengar tepat di samping kaca jendela. Hadi, Pak Hadi, tolong saya. Itu suara Surti, istrinya. Jantung Hadi hampir copot. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah Surti sedang berlari mengejar mobil sambil menangis. Mas, jangan tinggalkan aku. Sakit, Mas. Air mata merembes dari kelopak mata Hadi yang terpejam. Tangannya gemetar hebat,
menahan dorongan untuk menoleh, untuk memastikan. Logikanya berteriak bahwa Surti ada di rumah, sakit di tempat tidur. Tapi hati kecilnya ragu. Bagaimana jika Surti menyusul? Bagaimana jika dia diculik? Ingat pesan Haji Gaib, itu tipuan. Hadi menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Merapal doa apa saja yang ia hafal. Ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas. Ia terus berzikir, melawan teror psikologis yang bermain-main dengan rasa bersalahnya. Mobil terus melaju, menembus dimensi, membawa satu-satunya manusia yang selamat dari kampung Bantala. Sensasi jatuh. Itulah yang dirasakan Hadi. Seperti ditarik gravitasi yang sangat kuat, tubuhnya terhempas. Mobil yang nyaman, jok kulit yang empuk, dan aroma kasturi itu lenyap seketika. Bruk! Hadi tersentak, bangun. Napasnya tersenggel-senggel seperti orang yang baru saja lolos dari tenggelam. Tangannya meraba-raba sekitar, kasar, basah, berduri. Ia membuka mata. Cahaya matahari pagi yang terik menusuk retina. Memaksanya menyipit. Langit biru cerah membentang di atas, dihiasi awan putih yang berarak normal. Tidak ada lagi langit perak suram. Hadi bangkit duduk, membersihkan tanah yang menempel di wajah. Ia tidak berada di pinggir jalan raya. Ia berada di tengah rerimbunan hutan bambu yang lebat dan liar. Di sekelilingnya terdapat beta-beta nisan tua yang sudah lumutan dan miring. Beberapa pohon Kamboja tua berbunga putih menjatuhkan kelopaknya di atas kepala sang tukang kayu. Ini adalah Punden Mbah Suro, area pemakaman tua yang keramat di bukit sebelah selatan desa, tempat yang dihindari warga karena terkenal angker. Jaraknya sekitar 10 km dari rumahnya. Kukuruyuk, suara ayam jantan berkokok lantang dari kejauhan. Suara ayam kampung biasa. Suara kehidupan Hadi Menings. Kali ini tangisan lega. Ia benar-benar sudah kembali. Tangannya meraba saku jaket yang kotor. Kantong beludru itu masih ada. Berat dan nyata. Berarti semua itu bukan mimpi. Dengan sisa tenaga, Hadi berjalan tertatih, menembus semak belukar, mencari jalan keluar menuju desa. Pakaiannya compang-camping, penuh debu kayu dan noda tanah. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, persis seperti orang gila yang baru keluar dari hutan. Saat mencapai jalan aspal desa, orang-orang menatapnya dengan pandangan horor. Beberapa ibu-ibu yang sedang belanja sayur menjerit kaget, lalu berlari. Hantu! Hantu! Pak Hadi! Teriak seorang anak kecil. Hadi bingung. Mengapa mereka berteriak? Ia baru pergi 3 malam. Langkah kakinya dipercepat menuju rumah. Jantungnya berdebar kencang. Khawatir dengan kondisi Surti. Apakah obatnya sudah habis? Apakah demamnya turun? Sesampainya di depan pagar rumah Hadi Memetong, ada tenda terpal biru terpasang di halaman. Bendera kuning tanda kematian masih tertancap miring di pagar. Meski sudah agak kusam, kursi-kursi plastik berserakan. Surti, bisiknya parau. Lututnya lemas. Apakah ia terlambat? Apakah istrinya meninggal saat ia pergi? Pintu rumah terbuka. Seorang wanita kurus dengan wajah sembab keluar membawa sapu. Itu Surti. Dia masih hidup. Bahkan terlihat lebih sehat, meski wajahnya penuh duka. Surti! Panggil Hadi. Wanita itu menoleh. Matanya membelalak lebar. Sapu di tangannya jatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu ia menjerit histeris hingga jatuh pingsan. Kekacauan terjadi. Tetangga berdatangan. Pak RT, Bu RT, semua mengerumuni Hadi dengan wajah pucat, seolah melihat mayat hidup. Setelah suasana sedikit tenang dan Surti siuman, barulah fakta gila itu terungkap. Hadi bukan pergi selama 3 hari. Ia telah menghilang selama 1 bulan penuh. Tim SAR sudah menyisir hutan. Polisi sudah angkat tangan. Warga menduga Hadi dimakan binatang buas atau jatuh ke jurang. Tahlilan 7 hari, 40 hari, hampir dilaksanakan. Bagi Hadi, ia hanya bekerja dari Selasa malam sampai Jumat pagi. Tapi di alam sana, waktu melipat dirinya sendiri. 3 malam di kampung Bantala,
setara dengan 30 hari di dunia manusia. Mas, kamu dari mana saja? Tangis Surti memeluk suaminya erat, tak mau melepaskan. Aku pikir kamu sudah mati. Hadi tidak bisa menjawab, lidahnya keluh. Ia hanya memeluk istrinya, bersyukur wanita itu masih bernapas. Rupanya uang 50 juta di amplop awal itu benar-benar ada. Surti menemukannya di meja malam itu, menggunakannya untuk berobat ke rumah sakit kota dan sembuh total, sambil terus menunggu suaminya pulang dengan harapan yang kian menipis. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang dengan sejuta pertanyaan yang tak terjawab, Hadi duduk berdua dengan Surti di kamar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kantong beludru merah dari balik jaketnya. Ini upahku, Bu, bisiknya. Ada ketakutan dalam suaranya. Takut jika saat dibuka, isinya berubah menjadi daun kering atau kotoran kelelawar, seperti cerita-cerita horor yang sering ia dengar. Perlahan, tali kantong ditarik, isinya ditumpahkan ke atas kasur. Kling-kling-ling, cahaya lampu kamar memantul pada benda-benda itu. Bukan daun, bukan betul. Itu adalah kepingan koin emas, puluhan keping. Bentuknya tidak bulat sempurna, melainkan sedikit lonjong dengan ukiran huruf kawi kuno. Emas murni dari era Majapahit, atau mungkin lebih tua lagi. Harta karun yang nilainya tak terbayangkan oleh akal sehat, cukup untuk membeli separuh tanah di desa ini. Surti menutup mulutnya, menahan jeritan kaget. Hadi menatap tumpukan emas itu dengan tatapan kosong. Ia kaya, mendadak kaya raya. Istrinya sembuh. Hidupnya terjamin sampai 7 turunan. Namun, saat angin malam berhembus masuk melalui celah ventilasi, hidung Hadi menangkap aroma itu lagi. Wangi bunga melati dan minyak kasturi yang menyengat. Dan sayup-sayup di telinganya yang paling dalam, ia mendengar suara azan yang melengking merdu. Bukan dari masjid desa, tapi dari tempat yang jauh, dari balik kabut. Hayya alas. Hadi merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, meski tubuhnya telah kembali ke dunia nyata, sebagian dari jiwanya, bayangannya mungkin masih tertinggal di sana, bersujud abadi di atas lantai kayu jati hitam, di bawah naungan atap yang ia perbaiki sendiri. Renovasi itu telah selesai, tapi koneksi itu tidak akan pernah putus.